Sering pusing nggak sih kalau ketemu masalah yang rumit? Nah, ternyata ada loh cara berpikir ala komputer yang bisa bantu kita menyelesaikan semuanya dengan lebih cerdas. Inilah yang kita sebut berpikir komputasional. Dan ini bukan cuma buat para programmer kok. Yuk kita bongkar rahasianya bareng-bareng. Coba deh, pernah kepikiran nggak gimana caranya sebuah mesin, komputer gitu bisa pinter banget buat main game, ngerjain tugas sekolah, semuanya dikerjain cepat dan rasanya efisien banget. Apa ya rahasianya? Jadi, rahasianya itu ada di cara mereka mengolah informasi. Kayak yang kita lihat di sini nih, komputer itu kerjanya mirip mesin pengolah super. Kita kasih dia masalah atau data mentah yang mungkin acak-acakan, mesin ini mengubahnya jadi sebuah solusi yang rapi dan berguna. Inilah inti dari berpikir ala komputer. Biar kita bisa berpikir kayak komputer, kita cuma perlu kuasai 4 konsep inti. Anggap aja ini 4 kekuatan super kita. Kita bakal belajar tentang fungsi, himpunan, bahasa biner, dan struktur data. Udah siap? Oke, kita gas ke kekuatan super yang pertama. Kekuatan super pertama kita, fungsi. Jangan keburu pusing dulu mikirin rumus matematika yang ribet ya. Bayangin aja, fungsi ini tuh kayak mesin ajaib kecil yang tugasnya spesifik, cuma buat ngerjain satu hal. Jadi, setiap mesin ajaib atau fungsi ini punya 3 bagian utama. Pertama, input atau masukan. Ini apa yang kita kasih ke mesinnya. Kedua, ada proses, ini yang dikerjain sama mesinnya. Dan ketiga, ada output atau keluaran, hasil yang dikeluarin sama si mesin. Ingat baik-baik, input, proses, output. Logis banget kan? Coba lihat deh. Konsep fungsi ini tuh sebenarnya ada di mana-mana, di kehidupan kita sehari-hari. Contoh paling gampang, pas ibu nyuruh kamu beli gula. Inputnya, ya uang yang dikasih ibu. Prosesnya, kamu jalan ke warung, terus beli gulanya. Dan outputnya, tentu aja gula yang kamu bawa pulang. Nah, kita baru aja ngejalanin fungsi membeli gula. Fungsi ini juga jago banget kalau urusan sama data. Contohnya, data pertumbuhan tanaman ini. Inputnya itu urutan hari. Prosesnya itu ya pertumbuhan tanamannya secara alami. Terus outputnya adalah tinggi tanaman di hari itu. Kerennya, dengan data kayak gini, komputer bahkan bisa memprediksi kira-kira besok tingginya bakal jadi berapa. Itulah hebatnya fungsi. Oke, lanjut ke kekuatan super kedua. Komputer itu bisa cepat banget karena semuanya terorganisir dengan rapi. Salah satu caranya adalah dengan mengelompokkan data ke dalam himpunan. Yuk kita lihat gimana cara kerjanya. Cara paling gampang buat ngerti himpunannya, lihat aja diagram Venn ini di contoh buah kesukaan. Cuma dengan satu gambar, kita langsung bisa memetakan data. Kita bisa lihat buah apa aja yang cuma disukai adik, apa aja yang cuma disukai kakak, dan ini yang paling seru, buah apa yang jadi favorit mereka berdua. Yuk kita bedah bareng-bareng diagramnya. Di lingkaran adik ada buah kesukaannya, mangga, jeruk, sama jambu. Terus di lingkaran kakak ada rambutan, buah naga, dan duku. Nah, coba perhatiin deh bagian yang numpuk di tengah. Itu namanya irisan, tempat data yang sama ketemu. Di contoh ini, ternyata mereka berdua sama-sama suka mangga. Logika simpel kayak gini yang dipakai komputer buat milah-milah jutaan data dalam sekejap mata. Nah, kekuatan super ketiga ini agak-agak misterius nih. Kita bakal bongkar bahasa rahasia yang jadi dasar dari semua hal yang dilakuin komputer. Ini inti dari cara mereka ngobrol. Percaya nggak percaya, semua keajaiban digital yang kita nikmatin, game, video, musik, semuanya itu cuma dibikin dari bahasa yang paling sederhana sedunia. Bahasa ini cuma punya 2 huruf aja, 0 dan 1. Beneran, cuma itu. Di slide ini kelihatan jelas banget bedanya. Kita, manusia kan pakai sistem desimal yang angkanya dari 0 sampai 9. Nah, komputer di sisi lain pakai sistem biner yang cuma kenal 0 dan 1. Kenapa gitu? Soalnya buat sirkuit elektronik ini simpel banget. 0 itu artinya mati atau nggak ada listrik, dan 1 itu hidup atau ada listrik. Efisien banget kan? Kita mungkin nggak sadar ya, tapi sistem desimal ini ada di sekitar kita setiap saat. Kayak angka di timbangan ini. Jadi, setiap kali kita pakai komputer, sebenarnya ada proses terjemahan super cepat yang terjadi. Angka desimal dari dunia kita diterjemahin ke bahasa biner buat komputer, terus diterjemahin balik lagi biar kita ngerti. Dan ini dia kekuatan super kita yang terakhir, namanya struktur data. Gampangnya, ini tuh tentang gimana komputer menata informasi biar nggak berantakan. Salah satu struktur paling dasar dan penting banget adalah metode tumpukan atau stack. Prinsipnya gampang banget dan bisa diringkas dalam satu kalimat. Yang terakhir masuk, itu yang pertama keluar. Atau disingkat LIFO, dari last in, first out.
Artinya, barang apapun yang ditaruh paling atas atau paling terakhir, ya itu juga yang bakal diambil duluan. Coba deh, lihat di sekeliling kalian. Konsep ini ada di mana-mana. Tumpukan buku di meja, pasti kamu ambil yang paling atas dulu kan? Tumpukan piring kotor, kamu pasti nyuci yang paling atas dulu. Nah, komputer juga pakai logika yang persis sama buat ngatur perintah atau tugas, mana yang harus dikerjain duluan. Dan selamat, kalian baru saja menguasai 4 fondasi dari berpikir komputasional. Mulai dari fungsi buat memecah tugas, himpunan buat mengelompokkan data, sistem biner sebagai bahasa rahasia komputer, sampai tumpukan buat menata pekerjaan. Kalian hebat. Jadi sekarang giliran kalian. Dengan kekuatan super yang baru ini, coba deh pikirkan masalah apa di sekitar kalian. Bisa jadi soal merapikan kamar, ngerjain tugas kelompok, atau bahkan merencanakan liburan yang bisa dipecahkan dengan cara berpikir yang lebih rapi dan terstruktur ini. Makasih banyak ya udah menyimak, sampai ketemu lagi di pembahasan seru lainnya. Dengan ilmu dan takwa kami berbakti, di bawah naungan Al-Quran kami